Pernahkah kamu membayangkan seorang anak yatim miskin merawat bocah misterius tanpa tahu siapa sebenarnya anak itu? Tapi siapa sangka, di balik kebaikan hatinya, tersimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Inilah kisah penuh air mata dan kehangatan. Cerita mengharukan. Anak yatim miskin rawat bocah misterius, ternyata hubungannya tak disangka. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kamu dari kota mana yang sedang mendengarkan kisah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kamu gak ketinggalan kisah inspiratif penuh makna berikutnya di channel Narasi Kreator. Bagi kamu yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki yang luas, umur panjang yang berkah, dan hati yang selalu tenang dalam setiap langkah hidupmu. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di tengah panas terik siang, deru kendaraan bercampur dengan aroma sampah yang menguap dari tumpukan plastik. Disitulah seorang bocah berusia 10 tahun bernama Reno, mendorong gerobak kecil berisi botol bekas. Bajunya lusuh, kakinya telanjang, namun matanya menyimpan sinar yang berbeda. Sinar harapan yang tidak pernah padam. Setiap hari, Reno berkeliling di antara gang sempit Tanah Abang. Kadang ia menunduk mencari kaleng, kadang menatap langit sambil berbisik lirih. Allah, semoga hari ini aku dapat lebih banyak botol. Aku ingin beli nasi buat malam nanti. Di dalam kantong bajunya, terselip foto robek kedua orang tuanya. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat mengantar barang, ibunya menyusul beberapa bulan kemudian karena sakit yang tak mampu ia obati. Sejak itu, Reno hidup sendirian. Tak punya siapa-siapa selain kenangan dan doa yang terus ia jaga. Meski miskin, Reno tak pernah lupa bersyukur. Setiap sore, sebelum makan sisa nasi bungkus pemberian tetangga, ia selalu menatap foto itu sambil berkata pelan, "Ibu, Bapak, Reno masih kuat. Reno masih sabar." Malam tiba, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin menembus celah dinding gubuk reot yang nyaris roboh. Reno menatap atapnya yang bocor, lalu menutup lubang dengan kardus bekas. Ia menggigil, tapi bibirnya tersenyum kecil. Di dinding, tergantung tulisan yang ia buat sendiri dengan spidol hitam di atas kertas bekas. Allah akan menolong orang yang sabar dan tidak menyerah. Suara azan subuh membangunkannya keesokan hari. Ia bergegas mengambil gerobaknya, menapaki jalan yang becek setelah hujan semalam. Namun, pagi itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan langkahnya berhenti di sebuah tempat pembuangan sampah di ujung gang. Dari antara tumpukan plastik dan kain basah, terdengar suara tangisan lirih. Reno menajamkan pendengarannya, mendekat perlahan, lalu tertegun. Di hadapannya tergeletak seorang bayi mungil. Kulitnya pucat, dibungkus kain tipis penuh lumpur. Bayi itu menangis pelan, suaranya hampir tak terdengar. Reno menatap sekeliling, berharap ada orang dewasa yang datang. Tapi gang itu sepi, tak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia memeluk bayi itu. "Tenang, jangan nangis ya, kamu pasti kedinginan." Hujan gerimis mulai turun kembali, membasahi rambut dan wajah kecil Reno. Ia menggigil, tapi langkahnya tegas. Ia memeluk erat bayi itu di dada, menutupinya dengan baju yang sudah basah kuyup. Reno berlari menuju gubuknya. Tak peduli pada hujan, tak peduli pada dingin. Hanya satu yang ada di pikirannya. Aku harus selamatkan dia. Dan di tengah malam yang dingin itu, tanpa ia tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Reno meletakkan bayi itu di atas kain lusuh yang biasa ia jadikan bantal. Suara hujan di atap seng meneteskan irama sendu, sementara tubuh mungil di hadapannya terus menggigil. Ia menyalakan lilin kecil, satu-satunya sumber cahaya di gubuk itu. Cahaya kuningnya menari di wajah bayi itu, memperlihatkan kulitnya yang pucat dan mata tertutup rapat. "Kasihan kamu, siapa yang tega ninggalin bayi kecil ini?" bisiknya pelan. Reno mencari kain kering seadanya, mengelap tubuh bayi itu perlahan. Lalu ia menyalakan api kecil di kaleng bekas, mencoba menghangatkan udara. Bayi itu akhirnya tenang, tangisnya berhenti. Dalam diam, Reno menatapnya lama. Ia merasa seolah mengenal bayi itu,
Meski baru beberapa menit bertemu. Mulai sekarang kamu jangan takut. Ya, aku bakal jagain kamu, ucapnya tulus sambil tersenyum kecil. Reno memberi bayi itu nama Alia. Nama yang diambil dari tulisan di gelang kecil di pergelangan tangannya. Tulisan itu samar, tapi masih bisa terbaca. Ia tidak tahu kalau nama itu kelak akan membuka rahasia besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh perjuangan. Reno berusaha mencari uang lebih banyak agar bisa membeli susu bubuk dan popok bekas. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dari biasanya, dan setiap malam ia pulang dengan tubuh letih. Tapi wajahnya tetap tersenyum saat melihat Alia tidur pulas di gubuknya. Warga sekitar mulai memperhatikan. Sebagian iba, sebagian heran. "Reno, kamu sendiri aja susah makan, kok malah ngurus bayi?" tanya salah satu penjual sayur di pasar. Reno hanya menjawab dengan senyum. Dia nggak punya siapa-siapa. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Suatu malam, ketika listrik padam di seluruh kampung, Reno terbangun karena Alia menangis keras. Ia panik, menyalakan lilin dan memeriksa tubuh bayi itu. Kulitnya panas. Alia demam. Reno mengguncang botol susu kecil yang hampir kosong. Ia kehabisan bahan, tak punya uang, dan waktu sudah lewat tengah malam. Dengan langkah tergesa, Reno menyelimuti Alia dan keluar menembus hujan. Ia berlari menuju warung kecil di ujung gang, mengetuk pintunya berkali-kali. Pemilik warung keluar dengan wajah terkejut melihat bocah kecil basah kuyup membawa bayi. "Om, tolong. Aku butuh susu buat adikku. Dia sakit," kata Reno sambil terisak. Pemilik warung menggeleng pelan. "Nak, warung udah tutup. Lagian kamu punya uang." Reno terdiam. Ia menunduk, menatap Alia yang terus menangis. Di dalam hatinya, ia tahu tidak ada waktu lagi. Saat pemilik warung menutup pintu, Reno melirik kaleng susu di rak depan. Dalam hati kecilnya, suara tangisan bayi itu terdengar seperti jeritan minta tolong. Malam itu, Reno mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia melangkah masuk perlahan, mengambil satu kaleng susu, lalu berlari sekuat tenaga menembus hujan yang semakin deras. Di dada kecilnya, jantungnya berdegup kencang antara rasa takut dan cinta. Ia tahu perbuatannya salah, tapi satu hal yang ia tahu pasti, aku nggak mau kehilangan dia. Pagi datang dengan udara lembab dan sinar matahari yang menembus lubang-lubang di dinding gubuk. Alia tidur tenang di atas kain tipis, tubuhnya kini hangat setelah semalam diberi susu. Sementara itu, Reno duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk. Kaleng susu kosong terguling di lantai. Hatinya berdebar setiap kali ia mengingat perbuatannya malam tadi. Ia mencuri. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia lakukan. Bahkan ketika ia kelaparan sekalipun. "Allah, aku minta ampun," bisiknya lirih. "Aku cuma pengen nolong adikku. Aku janji gak akan ngulangin lagi." Sepanjang hari, Reno tidak tenang. Ia terus memandangi warung kecil di ujung gang itu dari kejauhan. Pemiliknya, Pak Rudi, tampak sedang membuka pintu toko. Reno menggenggam erat kaleng bekas tempat ia menyimpan uang receh hasil memulung pagi ini. Jumlahnya tak banyak, tapi cukup untuk menebus kesalahannya. Dengan langkah gemetar, Reno datang mendekat. "Om?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Rudi menoleh. Reno, ada apa, Nak?" Reno menunduk, menatap lantai. "Aku mau minta maaf, Om. Semalam aku ngambil susu di warung Om tanpa izin." Pak Rudi terkejut. "Kamu yang ngambil?" Anak itu mengangguk pelan, air matanya mulai jatuh. "Alia demam, Om. Aku takut dia kenapa-kenapa. Ini uangnya, walau belum cukup. Aku janji bakal ganti semuanya." Keheningan menyelimuti warung kecil itu. Suara radio di sudut meja berhenti terdengar, seolah seluruh dunia ikut menunggu reaksi Pak Rudi. Lelaki itu memandangi bocah kecil yang basah keringat, dengan tangan kecil menggenggam recehan, dan bayi mungil yang tertidur dalam gendongan. Perlahan, senyum lembut muncul di wajahnya. Ia berlutut, menatap Reno sejajar mata. "Reno, kamu anak baik. Om maafin kamu."
Kalau semua pencuri sejujur kamu, dunia ini nggak akan seburuk sekarang. Reno terisak. Air matanya menetes di pipi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Sejak hari itu, Pak Rudi sering membantu Reno. Ia memberi susu, makanan, dan sesekali menyelipkan uang receh di kantong bocah itu. Reno menolak dengan sopan, tapi Pak Rudi selalu berkata, "Anggap aja ini sedekah buat Alia. Kamu cuma nyalurin rezeki dari Allah." Beberapa hari berlalu. Reno mulai terbiasa menjalani hidup barunya bersama Alia. Ia membawa bayi itu kemanapun ia pergi, bahkan saat memulung. Orang-orang di sekitar mulai mengenal sosok kecil itu sebagai Reno si pemulung yang punya bayi. Namun di suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat Reno biasa bekerja. Dari balik kaca, seorang pria parubaya dengan pakaian rapi memperhatikannya lama. Tatapannya tajam tapi penuh rasa iba. Pria itu bernama Dimas, seorang pengusaha sukses yang kebetulan sering melintasi jalan itu setiap berangkat ke kantor. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat bocah kecil itu menggendong bayi sambil tersenyum di tengah debu dan panas, hatinya seperti ditarik ke masa lalu. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya tidak bisa berpaling. Dan tanpa ia sadari, pertemuannya dengan bocah kecil itu akan mengubah jalan hidup keduanya untuk selamanya. Mobil hitam milik Dimas berhenti di pinggir jalan, tepat di depan tumpukan sampah yang selalu dipenuhi para pemulung. Dari balik jendela, ia melihat Reno sedang memunguti botol plastik sambil menggendong Alia yang terlelap di dada. Bayi itu dibalut kain lusuh, tapi wajahnya tampak damai, seolah tidur di tempat paling hangat di dunia. Dimas menatap lama. Ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Ia pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seorang bayi perempuan yang hilang 3 bulan lalu, saat pengasuhnya membawa keluar rumah dan tak pernah kembali. Sejak hari itu, hidupnya berubah muram, pekerjaannya terbengkalai, dan istrinya jatuh sakit karena duka yang tak kunjung sembuh. Kini, melihat Reno yang begitu tulus merawat bayi kecil itu di tengah kemiskinan, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Dimas memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan wajah bayi itu terus muncul di benaknya. Ia memutuskan turun dari mobil. Langkahnya pelan, menyusuri jalan becek menuju tempat Reno berdiri. Anak kecil itu langsung menoleh. Wajahnya waspada namun tidak takut. "Namamu siapa, Nak?" tanya Dimas lembut. "Reno, Om," jawabnya sopan. "Itu adikmu." Dimas menatap Alia yang terlelap. Reno tersenyum kecil. "Iya, aku nemuin dia waktu hujan. Dia sendirian, jadi aku rawat." Dimas terdiam. "Kamu nggak takut repot?" Reno menggeleng. "Allah nggak bakal kasih beban yang aku nggak kuat. Selama aku masih bisa napas, aku bakal jagain dia." Kalimat sederhana itu membuat dada Dimas terasa sesak. Ia menatap bocah itu dengan rasa hormat yang aneh. Anak sekecil ini, tanpa harta, tanpa keluarga, tapi memiliki hati yang begitu besar. Hari itu, Dimas memberi Reno uang dan makanan. Tapi Reno menolak halus. "Om, makasih. Tapi aku udah dikasih rezeki sama Allah hari ini. Lebih baik Om kasih ke orang lain yang lapar." Kata-kata itu membuat Dimas tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Reno pergi sambil menggendong Alia, berjalan pelan melewati genangan air dengan langkah kecil yang penuh keyakinan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dimas diam-diam kembali ke kawasan kumuh itu. Ia mengamati Reno dari jauh, memperhatikan bagaimana bocah itu bekerja, berdoa sebelum makan, dan selalu menidurkan Alia dengan belayan lembut sambil bersenandung pelan. Suara kecil Reno terdengar samar. "Tidur ya, Alia? Besok kita cari uang lagi buat beli susu. Allah pasti bantu kita." Hati Dimas semakin tergerak. Ia kemudian memutuskan melakukan sesuatu tanpa diketahui Reno. Lewat tangan-tangan orang kepercayaannya, ia memperbaiki atap gubuk Reno yang bocor, menaruh selimut baru, dan meninggalkan sekantong beras di depan pintu. Reno terkejut keesokan harinya. Ia menemukan beras, susu, dan pakaian bayi di depan rumahnya. "Allah, siapapun yang ngasih ini, semoga dibalas kebaikannya," bisiknya sambil menatap langit.
Sementara di kejauhan, Dimas tersenyum haru dari dalam mobilnya. Anak kecil itu, dia yang mengingatkan aku tentang arti cinta tanpa pamrih. Namun, Dimas belum tahu bahwa bayi yang dirawat Reno bukan sekadar anak yatim yang ditemukan di jalan. Dalam waktu dekat, ia akan menyadari sesuatu yang mengguncang seluruh hidupnya. Sore itu, langit Jakarta memerah. Udara lembab membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Reno duduk di depan gubuknya, menimang Alia yang baru saja bangun. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum kecil tetap menghiasi bibirnya. Ia menyuapi bayi itu susu dengan botol kecil yang mulai menguning. Alia harus kuat. Ya, nanti kalau kamu udah besar, jangan lupa selalu berdoa sama Allah. Karena cuma Allah yang gak pernah ninggalin kita, bisiknya pelan. Dari kejauhan, mobil hitam berhenti di ujung gang. Dimas turun perlahan, membawa tas berisi makanan dan selimut baru. Kali ini ia ingin bertemu langsung, bukan hanya memperhatikan dari jauh. Saat ia mendekat, Reno menyadari kehadirannya dan segera berdiri. Om, terima kasih. Aku tahu selama ini Om yang suka naruh makanan di depan rumahku, katanya sopan. Dimas tersenyum, tapi matanya menatap Alia yang berada di gendongan Reno. Ada sesuatu di pergelangan tangan bayi itu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah gelang kecil berwarna keemasan dengan huruf yang hampir pudar tertulis di sana, Alia. Dunia seolah berhenti berputar. Nafas Dimas tercekat. Ia mendekat, menatap gelang itu dengan mata yang mulai bergetar. Boleh Om lihat gelangnya sebentar? Suaranya bergetar. Reno mengangguk dan dengan hati-hati membuka selimut kecil yang melilit tangan Alia. Dimas menggenggam gelang itu, lalu menatap wajah bayi itu dengan air mata yang menetes tanpa ia sadari. Allah, ini gelang yang sama, gumamnya pelan. Reno menatap bingung. Kenapa, Om? Dimas menatap bocah itu dalam-dalam. 3 bulan lalu, anakku hilang. Waktu itu pengasuhnya diculik orang, dan sejak saat itu aku nggak pernah berhenti nyari. Nama anakku juga Alia. Kata-kata itu mengguncang Reno. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Dimas. Hatinya mendadak berat, seolah ada sesuatu yang ingin ia pertahankan, tapi juga tahu ia tidak punya hak. Om yakin ini anak Om? Tanyanya lirih. Dimas mengangguk perlahan, menahan tangis. Gelang ini buatan istriku sendiri. Cuma ada satu di dunia. Reno menunduk. Tangannya gemetar saat memeluk Alia lebih erat. Air matanya jatuh membasahi kepala bayi itu. Kalau gitu, berarti aku harus ngelepas dia ya, Om? Dimas menatap bocah kecil itu. Ia melihat air mata jujur yang menetes bukan karena kehilangan, tapi karena cinta yang tulus. Aku nggak tahu harus gimana, ucap Dimas pelan. Aku bersyukur kamu yang nemuin dia, Reno. Kalau bukan kamu, mungkin Alia udah nggak ada di dunia ini. Malam itu, keduanya duduk lama di depan gubuk reot. Dimas menceritakan kisah kehilangan putrinya, sementara Reno mendengarkan dengan mata basah. Dalam hati kecilnya, ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan. Tapi ia juga tahu, sebentar lagi, dunia kecil yang ia bangun bersama Alia mungkin akan berakhir. Saat Dimas pamit, Reno berdiri di depan pintu gubuknya, menatap punggung pria itu menjauh. Allah, bisiknya pelan, kalau Alia memang harus pergi, tolong kuatkan aku. Aku cuma pengen dia bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Reno menangis dalam diam. Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Rintiknya lembut, namun cukup untuk membuat jalanan becek di sekitar gubuk Reno. Ia duduk di dekat pintu, memandangi Alia yang tertidur tenang di dalam kain gendong. Hatinya tak tenang sejak pertemuan semalam. Suara langkah mendekat terdengar di luar. Reno segera berdiri. Kali ini bukan hanya Dimas yang datang, tetapi juga seorang wanita muda berwajah pucat dengan mata sembab. Ia memakai jas hujan biru muda, dan di tangannya tergenggam foto kecil bayi. Begitu melihat Alia di pelukan Reno, wanita itu terisak hebat. Itu anakku. Allah, suaranya bergetar. Reno membeku di tempat. Ia memandangi wanita itu,
lalu ke arah Dimas yang berdiri di belakangnya. Dimas mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa wanita itu memang istrinya, Sarah. Sarah mendekat, berlutut di depan Reno dengan air mata mengalir deras. Ia menyentuh pipi Alia perlahan, seolah tak percaya kalau anak yang ia rindukan selama ini kini benar-benar di hadapannya. Terima kasih, nak, kamu udah nyelamatin putriku, katanya disela tangis. Reno tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, sementara air matanya ikut jatuh tanpa suara. Di dalam dadanya, ada rasa sesak luar biasa. Sejak pertama kali menemukan Alia di tumpukan sampah, hatinya sudah menganggap bayi itu sebagai bagian dari dirinya. Dimas melangkah maju, menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Kami nggak tahu harus balas gimana. Reno, kamu udah jagain Alia kayak anak sendiri. Tapi sekarang, izinkan kami membawa dia pulang. Reno terdiam lama. Ia memandangi wajah polos Alia, lalu menatap sepasang suami istri di hadapannya. Dalam diam, ia berusaha menahan air mata yang semakin deras. Ia tahu, inilah waktunya melepaskan. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan Alia ke pelukan ibunya. Rawat dia baik-baik ya, Bu, jangan biarin dia kelaparan lagi. Aku cuma pengen dia hidup bahagia. Sarah memeluk Reno sambil menangis. Allah pasti membalas semua kebaikanmu. Nah, kamu bukan cuma nyelamatin anakku, tapi juga ngasih aku harapan buat hidup lagi. Mereka bertiga menangis di tengah hujan. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan mereka. Antara bahagia, sedih, dan syukur yang bercampur menjadi satu. Ketika mobil hitam itu akhirnya pergi membawa Alia, Reno berdiri lama di tepi jalan becek itu. Ia menatap ke arah mobil hingga menghilang di tikungan, lalu menunduk. Selamat tinggal, Alia, bisiknya lirih. Semoga Allah selalu jagain kamu. Langit sore itu tampak kelabu, tapi di dalam hati Reno, ada secercah cahaya kecil yang tak padam. Cinta tulus yang tak mengenal darah, harta, atau nama keluarga. Dan di dalam mobil, Sarah memeluk Alia erat sambil berkata pelan kepada Dimas. Kita nggak boleh ninggalin anak itu begitu aja. Dia bukan cuma penyelamat, dia malaikat kecil buat keluarga kita. 2 minggu berlalu sejak kepergian Alia. Hari-hari Reno terasa hampa. Ia masih tinggal di gubuk kecil yang sama. Namun suasananya kini begitu sepi. Tidak ada lagi tangisan kecil yang biasanya membangunkannya pagi-pagi. Tidak ada lagi tawa lembut di sore hari yang menemani waktu berbuka. Setiap malam, Reno masih menatap foto kecil Alia yang ia simpan dari sobekan majalah tempat ia dulu membungkus bayi itu. Ia menatap foto itu sambil berbisik. Reno kangen, Alia. Semoga kamu gak lupa sama orang yang dulu sering nyuapin kamu pakai sendok kaleng. Sementara itu, di rumah besar milik keluarga Dimas, kebahagiaan telah kembali. Alia tumbuh sehat, mulai belajar tersenyum lagi, dan rumah itu terasa hidup. Namun di balik senyum Sarah dan Dimas, masih ada rasa tak tenang, rasa bersalah karena meninggalkan Reno sendirian. Suatu pagi, Dimas memutuskan untuk kembali ke tempat Reno. Ia membawa sebuah amplop coklat besar, berisi uang dan surat. Namun ketika ia tiba di sana, gubuk reot itu sudah kosong. Seorang tetangga tua berkata pelan, anak itu pergi kemarin sore, Pak. Katanya mau kerja di pelabuhan. Cuma ninggalin surat buat seseorang bernama Dimas. Dimas membuka surat itu di tempat. Tulisan tangan Reno terlihat rapi namun sederhana. Om Dimas dan Tante Sarah, terima kasih karena udah mau dateng waktu itu. Aku seneng Alia sekarang udah bareng sama orang tuanya yang sayang banget sama dia. Jangan khawatir soal aku. Aku mau cari kerja di luar kota, biar bisa hidup lebih baik dan bantu orang lain juga. Aku nggak butuh uang, Om. Aku cuma minta satu hal. Tolong bilang ke Alia nanti kalau dia udah besar, bahwa ada seorang anak yatim yang pernah sayang banget sama dia. Wassalam, Reno. Air mata Dimas menetes begitu membaca kalimat terakhir itu. Ia menggenggam surat itu erat-erat dan menatap langit kelabu. Reno, kamu bukan sekadar anak baik. Kamu anak yang Allah kirim buat nyentuh hati kami. Bertahun-tahun berlalu, Reno tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan mandiri.
Ia bekerja keras di pelabuhan, lalu di sebuah yayasan sosial tempat ia membantu anak-anak terlantar. Hidupnya sederhana, tapi hatinya damai. Suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan yayasan tempatnya bekerja. Dari dalam keluar seorang gadis remaja berusia sekitar 15 tahun. Ia mengenakan pakaian sekolah dan gelang kecil berwarna keemasan di pergelangan tangannya. "Permisi, Kak, namaku Alia. Aku disuruh Mama kesini buat ketemu seseorang bernama Reno." Reno menatap gadis itu, mata yang sama, senyum yang sama. Dunia seolah berhenti sejenak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Alia?" Suaranya bergetar. Gadis itu tersenyum, lalu memeluknya erat. "Mama bilang, Kak Reno yang dulu nyelamatin aku. Aku datang buat bilang terima kasih, Kak." Reno memeluk balik, menatap langit yang sore itu berwarna keemasan. Di sudut matanya, ada air mata bahagia. "Allah Maha Baik, akhirnya aku bisa lihat kamu tumbuh besar." Dan di saat itu, Reno tahu, cinta yang tulus, meski tak memiliki darah yang sama, akan selalu menemukan jalannya kembali. Reno menyambut mereka dengan senyum hangat, meski dalam dadanya, perasaan campur aduk tak bisa disembunyikan. Ia masih sulit percaya bahwa gadis yang dulu ia temukan di tengah hujan kini berdiri di hadapannya, tumbuh cantik dan penuh cahaya. "Reno?" ujar Sarah lembut sambil menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna coklat muda. "Ini, sesuatu yang dulu kamu tinggalin waktu pertama kali nyerahin Alia ke kami." Reno menerima kotak itu perlahan. Ia membuka isinya, selembar kain lusuh, sebuah sendok kaleng kecil, dan potongan gelang bayi yang sudah berkarat. Tangannya bergetar. Ia tak sadar air matanya mulai jatuh. Sarah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku simpan semuanya. Aku tahu, benda-benda itu bukan sekadar barang, tapi kenangan yang penuh cinta." Alia menatap Reno, lalu berkata lembut, "Kak, boleh aku tahu gimana dulu kakak nemuin aku?" Reno menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, matanya kosong menembus waktu. "Itu malam yang gak akan aku lupa seumur hidupku. Waktu itu hujan deras banget. Aku lagi nyari sisa makanan di tempat sampah belakang toko. Tiba-tiba aku dengar tangisan kecil, aku kira kucing. Tapi pas aku lihat ternyata kamu, Alia. Dingin, basah, tapi masih hidup." Alia terdiam. Suaranya nyaris hilang saat berkata, "Allah, berarti kalau bukan karena kakak, aku mungkin gak akan hidup sampai sekarang." Reno hanya tersenyum, menatap gadis itu dengan mata lembut. "Bukan aku yang nyelamatin kamu, Alia. Allah yang nurunin rasa iba itu di hatiku. Aku cuma orang yang dikasih kesempatan buat jagain kamu sebentar." Suasana hening sejenak. Lalu, Dimas datang menyusul dari luar, membawa kabar tak terduga. "Reno, kamu masih pengen sekolah, kan?" Reno mengangkat wajah, heran. "Sekolah?" Dimas tersenyum. "Iya, aku udah daftarin kamu buat ikut beasiswa dari yayasan kami. Kamu pantas dapat masa depan yang lebih baik." Reno tertegun. Matanya memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. "Tapi, aku nggak mau merepotkan, Om." "Ini bukan bantuan, Ren," ujar Dimas tegas namun lembut. "Ini hadiah dari masa lalu yang kamu tolong tanpa pamrih. Sekarang giliran kami yang bantu kamu." Alia tersenyum haru sambil menggenggam tangan Reno. "Kak, ayo sekolah bareng aku. Aku pengen kita berjuang sama-sama." Reno menatap mereka bertiga, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti punya keluarga sungguhan. Namun di luar ruangan, seseorang diam-diam mengamati mereka dari jauh. Seorang pria bertubuh kekar dengan luka di pelipis, menatap Reno penuh dendam. Wajahnya tak asing, karena dia adalah orang yang dulu membuang bayi kecil itu di malam hujan. Malam turun perlahan di atas Jakarta. Hujan rintik kembali turun, seolah mengulang malam kelam bertahun-tahun silam. Di depan gerbang yayasan tempat Reno bekerja, seorang pria berjaket hitam berdiri diam. Wajahnya keras, matanya tajam menatap papan nama bertuliskan Rumah Harapan Anak Yatim. Pria itu bernama Bagas. Dialah orang yang dulu,
karena keserakahan dan dosa, membuang bayi kecil bernama Alia ke tempat sampah. Kini, setelah bertahun-tahun kabur dan hidup dalam pelarian, ia kembali. Luka di pelipisnya masih terlihat jelas, bekas perkelahian saat dulu melarikan diri dari orang-orang yang mengejarnya. Tapi di balik tatapan kasarnya, ada rasa bersalah yang tak pernah hilang. Namun rasa itu tertutup oleh ketakutan. Karena ia baru saja mengetahui sesuatu, bahwa bayi yang dulu ia buang ternyata masih hidup, dan kini diasuh oleh keluarga kaya yang dulu menolaknya bekerja. Kalau anak itu hidup, berarti mereka tahu tentang aku, gumamnya lirih. Aku nggak bisa biarin masa lalu itu ngancurin hidupku sekarang. Ia memutuskan untuk menyelidiki, mencari tahu siapa yang menolong bayi itu. Dan nama yang pertama kali ia dengar dari penjaga yayasan adalah Reno. Sementara itu, di dalam yayasan, Reno tengah duduk di ruang belajar, mengajari beberapa anak kecil membaca Iqra. Alia duduk di sampingnya, memperhatikan dengan senyum kecil. Kak Reno sabar banget, ya. Aku pengen bisa kayak kakak nanti, katanya lembut. Reno tersenyum. Sabar itu dilatih, Alia. Aku juga dulu nggak sebaik ini. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, semuanya jadi ringan. Di luar ruangan, Bagas mengintip dari jendela, matanya membara. Ia melihat wajah Reno dan langsung mengenalinya. Anak miskin yang dulu sering meminta sisa makanan darinya di pasar. Jadi kamu yang nyelamatin bayi itu? Hah? Bisiknya penuh amarah. Ia mengepalkan tangan, napasnya berat. Kamu yang bikin aku kehilangan semuanya. Tanpa disadari, ia mengintai mereka berhari-hari. Dari jauh, ia mengikuti setiap langkah Reno, mencari celah untuk menghapus jejak masa lalunya. Namun suatu sore, saat Reno keluar dari yayasan menuju masjid untuk menunaikan salat maghrib, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Reno menoleh, dan pandangannya langsung membeku. Pria itu berdiri di bawah cahaya lampu jalan, dengan wajah keras dan senyum sinis. Lama nggak ketemu, Reno, katanya dingin. Masih suka nyelamatin orang yang bukan urusanmu? Reno terdiam. Ia menatap wajah itu lekat-lekat. Dalam sekejap, ingatannya melayang ke masa kecilnya, ke wajah lelaki kasar yang dulu sering memukulinya ketika ia mengemis di pasar. Bagas, bisiknya pelan. Kamu masih hidup. Bagas tersenyum miring. Sayangnya iya. Dan sepertinya nasib kita bakal bertemu lagi gara-gara anak kecil yang dulu kamu pungut itu. Reno menatap tajam, dadanya mulai sesak. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Jangan libatin Alia, ucapnya tegas. Bagas mendekat, menatap Reno dari jarak hanya sejengkal. Kalau kamu nggak nurut, aku yang bakal datang ke rumah orang tuanya, dan mereka bakal tahu siapa yang sebenarnya buang anak itu dulu. Reno mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Ia tahu tak bisa bertindak gegabah. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa lirih. Allah, lindungi Alia dari orang ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masa lalu yang gelap mulai membuka pintu ke arah takdir yang penuh bahaya. Keesokan paginya, suasana di yayasan tampak seperti biasa. Anak-anak berlarian, tawa riang terdengar di halaman. Tapi di dalam hati Reno, semuanya tidak lagi sama. Wajah Bagas masih terbayang jelas di pikirannya. Kata-kata ancamannya semalam terus terngiang di telinga. Kalau kamu nggak nurut, aku yang bakal datang ke rumah orang tuanya. Reno menggenggam tangan erat. Ia tahu, Bagas bukan sekadar ancaman kosong. Lelaki itu tega melakukan apapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sambil menyiapkan sarapan anak-anak, Reno mencoba bersikap biasa. Namun Alia, yang memperhatikannya sejak tadi, mulai merasa ada yang aneh. Kak, kenapa? Sejak kemarin Kak Reno kelihatan murung. Ada masalah? Reno tersenyum tipis. Nggak apa-apa kok, Alia. Kakak cuma lagi mikirin biaya sekolah anak-anak di sini. Alia memandangnya ragu, tapi tak ingin memaksa. Ia tahu, setiap kali Reno berkata, nggak apa-apa, sebenarnya di dalam dirinya sedang terjadi sesuatu yang besar. Siang itu, Dimas datang ke yayasan bersama Sarah.
Mereka membawa kabar gembira, surat penerimaan beasiswa resmi untuk Reno. "Selamat ya, Ren," kata Dimas sambil menepuk bahunya. "Mulai minggu depan kamu bisa kuliah di jurusan sosial. Kami akan tanggung semua biayanya." Reno terharu. Ia menunduk. Suaranya serak. "Terima kasih, Om, Tante. Aku nggak tahu harus balas gimana." Namun sebelum mereka sempat berbincang lebih lama, seorang satpam yayasan berlari ke arah mereka. "Maaf, Pak, ada tamu yang nyari Mas Reno. Katanya kenal lama." Reno spontan menegang. "Siapa namanya?" "Katanya Pak Bagas, Mas." Darah Reno seakan berhenti mengalir. Ia segera menatap ke arah gerbang. Di sana, Bagas berdiri santai, mengenakan kemeja bersih dan membawa bungkusan plastik putih. Wajahnya tersenyum ramah, tapi mata itu menyimpan niat yang lain. Ia melangkah masuk dengan sopan, pura-pura tak ada yang salah. "Assalamualaikum, semuanya," katanya lembut. "Saya cuma mau ketemu teman lama." Dimas menatap heran. "Oh, kenalan Reno ya?" Bagas tertawa kecil. "Iya, dulu kami pernah kerja bareng di pasar." Reno menunduk, menahan diri agar tak terlihat gugup. Ia tahu, Bagas sedang memainkan peran. Ia takut keluarga Dimas mencurigai sesuatu, tapi juga tak bisa langsung mengusir pria itu. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Bagas berbisik pelan saat mereka berdua berdiri di tepi halaman. "Kita perlu bicara malam ini. Di gudang belakang pasar lama. Datang sendiri. Kalau enggak, aku datengin keluarga Alia besok pagi." Reno tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke tanah. Jantungnya berdegup cepat. Bagas tersenyum puas, menepuk bahu Reno, lalu berpamitan seolah tak ada apa-apa. Dari jauh, Alia memperhatikan keduanya dengan pandangan curiga. "Siapa pria itu?" tanyanya pelan pada ibunya. Sarah menggeleng. "Entahlah, sayang. Tapi wajahnya bikin mama gak enak hati." Saat mobil Bagas pergi, angin sore berhembus pelan. Reno berdiri terpaku di halaman, memandangi arah jalan keluar. Di dalam hatinya, ia sudah tahu, malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Itu akan menjadi malam yang menentukan segalanya. Antara kebenaran, dosa masa lalu, dan keselamatan orang-orang yang ia cintai. Malam itu, udara Jakarta terasa lembab dan berat. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat. Di kejauhan, kilat menyambar samar-samar, menerangi langit kelam. Reno berjalan sendirian menyusuri jalan sempit menuju pasar lama, tempat yang dulu ia kenal seperti rumah kedua. Kini tempat itu sudah sepi. Hanya tinggal bangunan tua berkarat dan gudang kosong yang nyaris roboh. Ia menggenggam senter kecil di tangan kanan, sementara tangan kirinya bergetar halus. Dalam hati, ia berdoa pelan, "Allah, beri aku kekuatan malam ini." Ketika Reno tiba di depan pintu gudang tua, suara engsel berderit pelan terdengar. Dari dalam, Bagas muncul, mengenakan jaket hitam, dengan sebatang rokok di tangan. Wajahnya disinari cahaya lampu temaram, menampakkan senyum sinis. "Tepat waktu juga, anak baik," ucapnya dingin. "Apa yang kamu mau, Bagas?" Reno menatapnya tegas. Bagas tertawa pelan. "Langsung ke inti." "Ya, aku cuma mau dua hal. Pertama, uang. Kedua, diam." "Uang?" Reno mengerutkan kening. Bagas mengangguk. "Kamu kenal keluarga kaya itu kan? Yang sekarang jadi orang tua si Alia. Mereka pasti rela bayar mahal buat nutup aib masa lalu." Reno menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu nggak punya hati, Bagas. Kamu sadar nggak? Bayi yang kamu buang dulu itu hampir mati. Sekarang kamu malah mau manfaatin dia lagi." Bagas tersenyum miring. Langkahnya mendekat. "Dengar, anak miskin. Dunia ini kejam. Aku cuma ngambil balik sedikit dari nasib buruk yang dulu aku dapat." Reno mengepalkan tangan, tapi berusaha menahan emosi. "Kalau kamu sentuh mereka, aku nggak bakal diam." Bagas mendekat lebih dekat, suaranya pelan namun tajam. "Kalau kamu berani ngelawan,
Aku kasih tahu semua orang bahwa orang tua Alia dulu pernah punya masa lalu kelam. Aku punya buktinya. Bukti. Bagas mengeluarkan sebuah amplop kumal dari jaketnya, lalu menepuk-nepuknya dengan senyum dingin. Semua ada di sini. Foto, surat rumah sakit dan nama orang yang dulu nitip bayi itu padaku sebelum aku buang. Reno tertegun. Siapa? Bagas menyeringai. Ibu kandung Alia. Dek. Dunia Reno seolah berhenti berputar. Apa maksudmu? Bagas menatapnya puas. Alia bukan anak kandung Sarah. Dia anak dari wanita lain yang dulu kerja di rumah Dimas. Reno terpaku, tak mampu bicara. Rahangnya mengeras, jantungnya berdegup cepat. Kamu bohong, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi satu hal pasti, aku bisa bikin keluarga itu hancur dalam semalam. Reno menatapnya tajam. Dan kamu mau uang buat tutup mulut? Bagas mengangguk. 500 juta. Bukan harga mahal buat beli kedamaian. Hening. Hanya suara air menetes dari atap tua yang bocor. Reno tahu, ia tidak punya uang sebanyak itu. Tapi ia juga tahu, kalau membiarkan Bagas bebas, kebahagiaan Alia dan keluarganya bisa hancur. Akhirnya, dengan napas berat, ia berkata pelan, kasih aku waktu 2 hari. Aku bakal cariin uangnya. Bagas tertawa kecil. Bagus. Aku suka anak yang bisa diajak kerja sama. 2 hari. Kalau lewat, aku sebarin semuanya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Reno yang berdiri kaku di tengah gudang, dengan amplop ancaman yang membayangi pikirannya. Ketika pintu gudang menutup, Reno menatap langit malam melalui celah atap yang bocor. Allah, kalau ini ujian, tolong jangan biarkan Alia tahu apapun. Aku siap tanggung semuanya sendiri. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah ikut menyimpan beban di dada Reno. Sejak semalam, ia belum tidur. Pikiran tentang ancaman Bagas membuatnya sulit bernapas. Ia menatap Alia yang masih lelap di ruang tamu. Gadis kecil itu memeluk boneka usang, hadiah dari dirinya 2 tahun lalu. Wajahnya tenang, polos, dan penuh harapan. Reno menunduk, menggenggam ujung baju lusuhnya erat-erat. Aku nggak akan biarin kamu tahu apapun, Alia, bisiknya pelan. Biar semua luka berhenti di aku. Hari itu Reno memutuskan untuk mencari uang dengan cara apapun. Ia mulai bekerja ganda. Pagi mengantar galon air, sore membantu di bengkel tua milik Pak Yanto. Keringatnya bercucuran, tangannya penuh luka, tapi ia tidak peduli. Setiap kali merasa lelah, bayangan wajah Alia kembali muncul di benaknya. Senyumnya yang manis, panggilannya yang lembut, Kak Reno. Semua itu menjadi alasan untuk terus bertahan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Reno, Sarah memperhatikan perubahan sikapnya. Dia kelihatan aneh belakangan ini, ucap Sarah pada Dimas saat sarapan. Dimas mengangguk pelan. Iya, aku juga lihat. Dia sering keluar malam, pulang subuh. Tapi begitu lihat Alia, wajahnya langsung cerah lagi. Sarah menatap ke arah taman belakang, di mana Reno sedang menyiram bunga sambil menunduk. Dia seperti menyembunyikan sesuatu, katanya lirih. Hari berganti cepat. Malam kedua pun tiba. Reno masih belum punya uang cukup. Hasil kerja kerasnya baru terkumpul 300.000 rupiah. Jauh dari 500 juta yang diminta Bagas. Malam itu, hujan kembali turun. Reno duduk di pinggir ranjangnya yang sederhana, menggenggam telepon usang. Ia mencoba menelpon seseorang. Nomor lama milik teman masa kecilnya, Fadil, yang kini bekerja di perusahaan besar. Halo, Fadil. Reno? Astaga, udah lama banget. Gimana kabar lo? Reno menarik napas dalam. Gue butuh bantuan, deal. Tapi ini bukan hal kecil. Fadil terdiam sejenak. Masalah duit, ya? Iya, tapi bukan buat gue. Ada orang lain yang hidupnya bisa hancur kalau gue nggak segera dapat uang itu. Suara di ujung telepon terdengar serius. Gue bisa bantu sedikit, tapi nggak besar.
20 juta paling. Reno menelan ludah. Makasih, deal. Sekecil apapun, gue tetap bersyukur. Setelah menutup telepon, Reno menatap langit-langit kamar yang bocor, air menetes perlahan di sudut. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Allah, mungkin aku nggak kuat, tapi aku nggak akan nyerah. Biar aku aja yang kotor, asal mereka tetap bersih. Pagi harinya, ia datang ke sekolah Alia seperti biasa. Dari kejauhan, ia melihat Alia tersenyum cerah sambil berlari ke arahnya. Kak Reno, lihat, aku dapat nilai 100 di ujian. Reno tersenyum lebar, menahan air mata. Wah, pinter banget adikku ini. Kakak bangga. Namun senyum itu hanya topeng. Di baliknya, ada hati yang retak, penuh beban dan rahasia yang semakin berat. Hari semakin sore, dan waktu yang dijanjikan pada Bagas tinggal beberapa jam lagi. Reno tahu ia tak akan mampu memenuhi tuntutannya. Tapi ia juga tahu satu hal, lebih baik kehilangan dirinya sendiri, daripada kehilangan ketenangan orang-orang yang ia cintai. Maka malam itu, Reno mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menulis surat pendek, menaruhnya di atas meja. Isinya sederhana. Alia, tetaplah tersenyum. Jangan tanya apa-apa tentang kakak. Kalau suatu hari kamu tahu semuanya, ingat kakak selalu sayang kamu, lebih dari hidup kakak sendiri. Ia menatap surat itu lama, sebelum akhirnya melangkah keluar rumah, menuju tempat pertemuan dengan Bagas, dengan niat yang tak lagi sama seperti 2 hari lalu. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih menggantung di udara. Reno berjalan sendirian di jalanan sepi menuju gudang tua tempat ia dan Bagas pernah bertemu. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya sudah bulat. Ia tahu, malam ini segalanya akan berakhir, entah dengan damai, atau dengan luka yang lebih dalam. Sesampainya di depan gudang, ia melihat Bagas sudah menunggu di sana. Pria itu berdiri bersandar di dinding, menatap jam tangannya dengan wajah kesal. Telat 2 jam. Gumamnya dingin. Mana uangnya? Reno mendekat perlahan, menatap mata Bagas tanpa gentar. Maaf, aku nggak punya uang sebanyak itu, katanya tenang. Tapi aku datang bukan untuk lari. Bagas terkekeh sinis. Jadi mau apa kamu? Minta belas kasihan? Reno menggeleng. Aku cuma mau minta satu hal. Jangan ganggu keluarga itu lagi. Mereka nggak salah apa-apa. Bagas tertawa, keras dan kasar. Kamu pikir aku peduli? Aku cuma butuh uang. Kalau mereka nggak bayar, ya biar semua orang tahu siapa Alia sebenarnya. Reno menatap tajam, langkahnya mendekat. Kalau kamu sebarin itu, kamu cuma nyakitin anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Anak kecil atau bukan, itu bukan urusanku, bentak Bagas. Ia meraih amplop dari sakunya, melambai-lambaikannya di depan wajah Reno. Ini bukti, Reno. Kalau aku kasih ini ke wartawan, hidup mereka berakhir. Dan kamu tahu itu. Reno terdiam. Pandangannya tajam, rahangnya mengeras. Lalu tiba-tiba, dengan kecepatan yang mengejutkan, ia meraih amplop itu dan menariknya. Bagas berteriak marah. Kamu berani? Pertengkaran pun pecah. Suara tinju dan benturan menggema di dalam gudang tua itu. Kursi kayu terlempar, kaleng berjatuhan. Reno berusaha mempertahankan amplop itu, sementara Bagas menendangnya keras hingga Reno tersungkur ke lantai. Berani main kasar sama aku? Hah? Teriak Bagas, lalu menarik pisau kecil dari saku jaketnya. Cahaya lampu redup memantul di bilah tajam itu. Reno menatapnya, berdiri dengan langkah gontai. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi matanya tetap menatap lurus tanpa rasa takut. Kalau ini harus berakhir dengan darahku, aku rela, katanya lirih. Bagas tertawa. Bagus. Berarti kamu tahu tempatmu. Ia melangkah maju, mengangkat pisaunya. Namun sebelum bilah itu menyentuh Reno, sebuah suara lantang memecah keheningan. Berhenti. Keduanya menoleh bersamaan. Di pintu gudang,
berdiri seorang pria parubaya, Dimas, ayah angkat Alia. Di belakangnya, Sarah tampak menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. "Reno!" teriak Sarah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Reno terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagas tersenyum miring. "Wah, kebetulan sekali. Orang yang kita bicarakan datang sendiri." Dimas menatap Bagas tajam. "Kamu siapa? Apa yang kamu mau dari anak ini?" Bagas mengangkat amplopnya tinggi-tinggi. "Kamu mau tahu siapa Alia sebenarnya?" Sarah menatapnya ngeri. "Apa maksudmu?" Bagas menyeringai, lalu mengeluarkan selembar foto kusam dari amplop itu. "Ini bukti. Anak yang kamu anggap Alia itu bukan anak kandungmu. Dia." Namun sebelum kalimat itu selesai, Reno menerjangnya. Mereka bergulat lagi, hingga amplop itu jatuh ke lantai dan terhempas ke arah kaki Dimas. Dimas menunduk, memungut amplop itu perlahan. Tangannya gemetar saat melihat isi di dalamnya. Foto bayi dengan gelang rumah sakit, dan selembar surat kelahiran yang penuh noda tinta. Sarah menatapnya, matanya membesar. Itu Alia." Reno berdiri dengan napas terengah. "Maaf, aku cuma mau melindungi kalian. Aku nggak mau rahasia ini menghancurkan semuanya." Bagas berteriak marah, berusaha merebut kembali amplop itu, tapi kali ini Dimas menepisnya keras. "Cukup. Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi." Bagas mundur selangkah, lalu tertawa dingin. "Kalian pikir semua berakhir di sini? Dunia nggak sesederhana itu." Ia melangkah mundur ke pintu, lalu pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang menyesakan. Sarah menatap Reno lama, air matanya menetes. "Reno, kamu tahu tentang ini dari awal?" Reno menunduk pelan. "Iya, Bu, tapi aku janji nggak akan biarin siapapun nyakitin Alia." Dimas menggenggam bahunya kuat-kuat. "Kenapa kamu nggak cerita?" Reno menatapnya dengan mata berkaca. "Karena aku takut kalau aku buka semuanya, keluarga ini nggak akan sama lagi." Hening. Suara hujan mulai turun lagi. Deras, seolah langit pun ikut menangis malam itu. Hujan deras mengguyur atap gudang, menimbulkan suara gemuruh yang menutupi detak jantung semua orang di dalamnya. Dimas masih memegang amplop lusuh itu, matanya menatap kosong pada foto bayi di dalamnya. Sarah menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya tak berhenti menetes, bercampur dengan air hujan yang merembes dari langit-langit. "Jadi semua ini benar?" bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Reno menunduk dalam, tak mampu menatap wajah mereka. "Iya, Bu. Alia bukan anak kandung ibu. Tapi ibu adalah satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya seperti anak sendiri." Dimas menarik napas berat. "Kenapa kamu tahu ini, Reno?" Reno menatapnya pelan, lalu menjawab lirih, "Aku tahu, karena aku saksi waktu bayi itu ditinggalkan. Aku yang nemuin Alia di depan panti malam itu." Sarah tertegun, menatap Reno tak percaya. "Kamu yang nemuin Alia?" Reno mengangguk. "Iya, Bu. Waktu itu aku juga masih kecil. Aku nggak tahu siapa orang tuanya. Tapi aku tahu dia bayi yang nggak berdosa." Dimas memandang surat kelahiran di tangannya. "Dan nama di sini." Ia berhenti sejenak, matanya berkaca. "Nama ibunya, Rani?" Reno mengangguk pelan. "Iya, Pak. Rani, dia dulu pembantu di rumah Bapak. Sebelum menikah, aku baru tahu setelah Bagas ngomong. Katanya, Rani melahirkan anak ini diam-diam, lalu menitipkannya pada Bagas." Sarah menutup mulutnya, tubuhnya lemas. "Allah, jadi selama ini aku membesarkan anak orang lain." Reno buru-buru mendekat, suaranya parau. "Jangan bilang begitu, Bu. Alia adalah anak ibu. Ibu yang menyuapinya saat sakit, ibu yang mendidiknya, ibu yang berdoa untuknya tiap malam. Darah bisa menipu, tapi kasih sayang gak pernah bohong." Kata-kata itu membuat Sarah terisak lebih keras. Ia menatap Reno dengan mata merah. Kamu melindungi kami semua sendirian.
Sementara aku malah curiga padamu. Reno menunduk dalam. Saya nggak apa-apa, Bu. Yang penting Alia bahagia. Biar saya aja yang tanggung semua ini. Dimas menatap Reno lama. Ia mendekat, lalu memeluknya erat. Kamu sudah seperti anak kami sendiri. Reno, kamu bukan cuma penyelamat Alia. Kamu bagian dari keluarga ini. Reno tak mampu menahan air matanya. Tangisnya pecah. Tertahan di dada Dimas yang memeluknya kuat-kuat di bawah hujan deras. Namun di balik kehangatan pelukan itu, masih ada ketakutan yang membayangi. Karena mereka tahu, Bagas belum benar-benar pergi. Malam itu, setelah semua reda, Reno kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap surat Alia yang ia tulis sebelumnya. Ia hampir membakarnya, tapi akhirnya menyelipkannya di bawah bantal, seolah ingin menyimpan kenangan itu selama mungkin. Sementara di luar, jauh di ujung jalan, terlihat sosok Bagas berdiri di bawah pohon besar, memandang rumah keluarga Dimas dari kejauhan. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, mengetik pesan pendek, lalu tersenyum dingin. Kalau mereka pikir semua sudah selesai, mereka salah besar. Layar ponsel menyala, menampilkan satu nama di atas pesan itu, Rani. 3 hari berlalu setelah kejadian di gudang tua. Rumah keluarga Dimas kembali tenang di luar, tapi di dalam hati setiap orang, badai masih bergema. Sarah lebih sering diam. Dimas tampak banyak merenung. Dan Reno, meski terus berusaha tersenyum di depan Alia, tahu bahwa masa tenang ini hanyalah sebelum sesuatu yang besar kembali datang. Sore itu, langit berwarna oranye lembut. Alia duduk di teras, memainkan bonekanya sambil bersenandung kecil. Reno duduk di sebelahnya, memperhatikan tanpa suara. "Kak Reno," ucap Alia tiba-tiba, "kenapa belakangan semua orang di rumah kelihatan sedih, ya?" Reno menatapnya lembut. "Kadang, orang dewasa suka lupa cara bahagia, Alia. Tapi kamu nggak usah khawatir. Selama kamu tetap tersenyum, mereka pasti ikut tenang." Alia tersenyum cerah. "Berarti aku harus terus senyum, ya?" Reno mengangguk pelan. "Iya, karena senyummu itu cahaya, Alia." Malam harinya, ketika keluarga kecil itu sedang makan bersama, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dimas bangkit, membuka pintu, dan wajahnya langsung memucat. Di depan rumah berdiri seorang wanita berkerudung lusuh, wajahnya letih, namun matanya teduh. Di belakangnya, tampak Bagas berdiri menunduk, seperti orang kalah. "Siapa?" Sarah belum sempat bertanya, ketika wanita itu berbisik lirih. "Nama saya Rani." Hening panjang menyelimuti ruang tamu. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Rani menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Saya datang bukan untuk merebut siapapun. Saya cuma ingin melihat anak saya dari jauh." Dimas menarik napas berat. "Jadi, kamu benar ibunya Alia?" Rani mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi semua itu sudah masa lalu. Dulu saya muda dan bodoh. Saya ditipu. Saya ketakutan dan saya kehilangan segalanya. Waktu tahu anak saya masih hidup, saya cuma bisa bersyukur." Sarah menatapnya lama. Air matanya mengalir perlahan, tapi bukan karena benci. Ia justru melihat wanita di depannya itu dengan iba. "Kalau begitu lihatlah dia," ucap Sarah dengan suara bergetar. "Anakmu sehat, bahagia, dan tumbuh dengan cinta. Tapi aku mohon, jangan buat dia bingung dengan masa lalu yang berat." Rani mengangguk cepat, sambil menahan tangis. "Saya janji, Bu. Saya nggak akan ganggu. Cukup tahu dia bahagia saja. Saya sudah lega." Reno berdiri di samping mereka, menatap Bagas yang menunduk diam. Bagas akhirnya berkata pelan, "Maaf, aku yang paling bersalah di sini. Aku yang buang bayi itu dulu. Aku pikir cuma nyelamatin diriku sendiri, tapi ternyata aku buang hidup orang lain juga." Reno menatapnya tajam, lalu berkata tenang, "Allah masih kasih kamu kesempatan buat berubah, Bagas. Jangan sia-siain lagi." Bagas mengangguk. Air matanya jatuh pertama kali sejak lama.
Ia menatap Reno seolah ingin meminta maaf yang tak bisa diucap dengan kata. Rani menatap Alia dari jauh, tersenyum penuh haru. Di depan gadis kecil itu, ia menunduk dalam, berbisik pelan tanpa didengar siapapun. Terima kasih sudah hidup, Nak, dan terima kasih sudah dikelilingi oleh orang-orang baik. Beberapa saat kemudian, Rani dan Bagas pergi perlahan di bawah hujan rintik yang baru turun. Langkah mereka menjauh, lalu menghilang di balik jalan. Reno berdiri di ambang pintu, menatap langit malam yang kelabu. Ia tahu, semua sudah berakhir. Tapi di dalam hatinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sarah berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Reno, katanya lembut, mulai hari ini, kamu bukan lagi hanya pengasuh atau penjaga Alia. Kamu bagian dari keluarga ini. Reno menatapnya, matanya bergetar. Terima kasih, Bu, tapi aku cuma ingin tetap di sini. Melihat Alia tumbuh, itu sudah cukup. Sarah tersenyum hangat. Kamu anak baik, Reno. Allah pasti sayang padamu. Reno menatap langit, air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini bukan karena sedih. Ada kelegaan di dadanya. Ia berbisik lirih. Allah, akhirnya semuanya kembali ke asal. Terima kasih sudah bimbing aku selama ini. Di kejauhan, Alia tertawa riang, berlari-lari kecil di bawah hujan sambil menengadah ke langit. Reno tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh kasih. Seperti seorang kakak yang akhirnya menemukan makna sejati dari cinta tanpa syarat. Langit kembali cerah perlahan. Cahaya bulan menembus awan tipis, menerangi wajah mereka semua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa kasih sayang sejati tidak selalu datang dari darah dan hubungan keluarga, tetapi dari ketulusan hati dan pengorbanan tanpa pamrih. Reno mengajarkan bahwa cinta yang murni adalah ketika kita rela menanggung luka demi kebahagiaan orang lain. Sementara Sarah dan Dimas menunjukkan bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang melahirkan, melainkan tentang membesarkan dengan cinta dan doa. Dan dari Rani, kita belajar bahwa penyesalan terbesar bisa menjadi jalan menuju pengampunan, jika kita mau menghadapinya dengan hati yang ikhlas. Kisah ini adalah fiktif, dibuat seolah-olah nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya. Semua nama, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan semata untuk menggugah hati dan memberi makna. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu tersentuh dan mendapatkan hikmah dari kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.